Tapi hari ini kita masih di awal, terakhir kita membahas Mazmur pasal 15. Dan saya ada meneliti beberapa Mazmur setelahnya, Mazmur 16, 17, sebenarnya banyak yang indah-indah di sini. Dan ada sedikit tergoda juga untuk membahas semuanya. Tapi saya menyadari bahwa kalau kita bahas semua Mazmur, wah, bisa bertahun-tahun kita baru selesai. Ya. Jadi beberapa harus saya skip, walaupun sangat menarik dan sangat indah. Oleh karena itu, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-19 pada hari ini. Mazmur pasalnya yang ke-19, dan ada 15 ayat di LAI di sini. Dan kalau Anda mengikuti di King James, Anda akan menyadari bahwa di banyak Mazmur penomoran ayat di King James sedikit berbeda ya, karena judul biasa kalau di Alkitab Indonesia dikasih ayat 1, tapi kalau di KJV tidak diberikan ayat. Jadi biasanya beda 1 nanti. Tapi di Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 15 di sini saya akan bacakan, saya ajak kita baca sama-sama. Saya akan baca ayat 1, Jemaat ayat 2, demikian sampai ayat yang ke-15. Oke, firman Tuhan berbunyi, untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami pada sore hari ini baru saja membaca satu Mazmur yang sudah ditulis kurang lebih 3.000 tahun yang lalu. Namun Tuhan, Mazmur ini bukan tulisan manusia semata-mata, melainkan adalah firman-Mu. Oleh sebab itulah, walaupun sudah lama tertulis, namun kami masih membacanya dan masih akan mengajar kami. Oleh karena itu kami minta Engkaulah yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami apa yang Engkau ingin kami ketahui. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah salah satu Mazmur yang cukup terkenal sebenarnya.
sangat indah. Saya sudah pernah khotbahkan minimal 1 kali yang saya ingat. Tetapi setelah saya membacanya lagi, saya mendapatkan hal-hal yang indah, yang baru lagi, yang saya sangat senang untuk membagikannya dengan kita semua pada sore hari ini. Mazmur ini adalah Mazmur Daud, itu sudah jelas. Ada Mazmur yang tidak ada penulis, tapi ini Mazmur Daud. Dan seperti sudah saya pernah katakan bahwa 41 Mazmur pertama itu semuanya Daud yang tulis. Kita bisa yakin akan itu, walaupun kadang-kadang ada beberapa Mazmur yang tidak ada titel, tapi bukti-bukti internal menunjukkan bahwa ini adalah kumpulan Mazmur Daud di sini. Yang tidak begitu jelas adalah kapan Daud menulisnya. Itu tidak diberitahu pada kita. Kita dikasih tahu Daud yang menulis, tapi kapan dia menulis tidak dispesifikasikan. Apakah Daud menulis ini waktu dia masih sangat muda, waktu dia menjadi seorang gembala, waktu dia berbaring di padang Bethlehem, memandang langit dan sebagainya? Ataukah dia menulis ini ketika dia sudah menjadi panglima Saul? Atau bahkan ketika dia sudah menjadi raja, ya, dan mungkin berjalan-jalan di atas sotoh istana, malam-malam dia bisa melihat kehebatan alam semesta dan sebagainya. Kita tidak diberitahu dengan pasti kapan dia menulis ini. Tetapi ada satu hal yang menarik yang langsung kita bisa dapatkan dari Mazmur ini, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang mau berbicara. Allah yang mau berkomunikasi dengan kita. Nah, itu adalah salah satu hal yang paling pertama kita ketahui juga tentang Tuhan dalam kitab Kejadian. Waktu pertama sekali dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kita diperkenalkan kepada Allah atau Elohim di situ. Lalu apa yang kita ketahui tentang Allah dari Kejadian 1? Pertama adalah bahwa dia adalah Allah yang berfirman, Allah yang berbicara. Oleh karena itu segera dia berkata jadilah terang misalnya. Dia mengucapkan sesuatu, dia berbicara. Dan ini adalah salah satu efek dari bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Sebenarnya kita harus mengucap syukur bahwa Allah kita Allah Tritunggal. Banyak orang Kristen bingung menjelaskan Tritunggal. Tetapi kita tidak perlu takut dengan Tritunggal. Bahkan Tritunggal adalah pengajaran yang begitu indah, yang tanpanya kita akan kacau sebenarnya. Ya. Allah yang Tritunggal adalah Allah yang dari kekekalan sudah berkomunikasi. Karena ada komunikasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda bisa bayangkan kalau misalnya tidak ada Tritunggal. Maka berarti Allah adalah Allah yang diam saja dalam kekekalan. Dan dia baru mulai berbicara ketika dia menciptakan. Dan berarti komunikasi Tuhan itu selalu dari superior ke inferior. Selalu bentuknya dan Tuhan tidak berkomunikasi sebelum ada ciptaan. Anda bisa bayangkan Allah yang seperti itu, tidak seperti Allah dalam Alkitab, Allah Tritunggal, di mana ada komunikasi yang kekal antara Bapa, Putra yang dia kasih dan Roh Kudus, dan ada kasih yang kekal juga antara Bapa, Putra dan Roh Kudus di situ. Jadi doktrin Tritunggal adalah doktrin yang sangat indah sekali. Dan Allah adalah Allah yang berkomunikasi. Allah adalah Allah yang ingin membagikan dirinya kepada ciptaannya. Dia ingin menyingkapkan dirinya kepada ciptaannya. Dan itu yang diajarkan oleh Mazmur 19 ini, saudara yang kasih Tuhan, yaitu tentang penyingkapan Tuhan. Bagaimana Allah rindu untuk menyatakan dirinya. Mengapa? Karena dirinya lah yang paling pantas untuk dinyatakan. Dirinya lah yang paling mulia untuk diketahui. Dirinya lah yang paling berharga untuk bisa dipahami. Nah, oleh karena itu Tuhan merindu untuk menyingkapkan dirinya supaya ciptaannya, terutama manusia, mengenal dia lebih dalam lagi. Dan di dalam Mazmur pasal 19 ini, kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan 3 hal yang sangat penting. 3 hal Allah menyingkapkan dirinya yang patut untuk kita ketahui, dan bagaimana Tuhan menyingkapkan dirinya melalui hal-hal tersebut, saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama kita akan lihat adalah penyingkapan Allah di dalam ciptaan. Penyingkapan Allah dalam ciptaan itu ada di ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau kita lihat di sini. Sangat jelas sekali. Tadi sudah kita baca, jadi saya tidak akan baca lagi semuanya. Namun sekilas saja, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini seiras dengan apa yang Rasul Paulus akan tulis
kira-kira 1000 tahun setelah Daud, ketika dia berkata dalam surat Roma, bahwa apa yang tidak nampak dari Allah, yaitu keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari ciptaannya, dari buatan tangannya. Jadi manusia tidak punya dalih untuk berkata, aku tidak bisa kenal Tuhan, karena Tuhan bisa diketahui ada dari ciptaannya. Kalau misalnya ada seseorang berkata bahwa saya tidak kenal, misalnya Stephen Liao itu siapa, bahkan menyangkali keberadaan saya, gitu kan? Enggak pernah ketemu katanya. Ya minimal Anda bisa kasih lihat misalnya buku saya, gitu kan? Oh, ini ada yang tulis buku ini, namanya Stephen Liao, gitu. Oh ya, ada namanya orang seperti itu, gitu. Jadi Tuhan, apalagi kemanapun kita memandang, kita bisa melihat hasil ciptaan Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, semakin canggih manusia, semakin dia menemukan bahwa ciptaan Tuhan ini luar biasa. Makanya dikatakan, bukan hanya menyatakan Tuhan ada, tetapi menceritakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Minggu lalu, Gembala Andrew, saya lupa apakah di kebaktian pagi atau kebaktian malam, ada mengajak kita membahas satu ayat di Amsal, di mana katanya kemuliaan Allah adalah apa? Masih ingat khotbahnya Gembala Andrew? Kemuliaan Allah itu adalah menyembunyikan hal, merahasiakan sesuatu. Dan ternyata Tuhan sudah taruh banyak rahasia di alam ini. Dan manusia yang hebat adalah manusia yang bisa ketemu gitu. Manusia yang bisa menemukan rahasianya. Wah. Dan kita menjunjung manusia-manusia itu sebagai penemu-penemu hebat. Isaac Newton, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, karena mereka menemukan hukum-hukum yang luar biasa. Tapi bukankah lebih hebat lagi yang menyembunyikan hukum itu, menentukan hukum itu? Sebagai orang tua saya jadi paham, karena orang tua sering harus mengentertain anak-anak. Kadang-kadang kita bikin mainan untuk anak, kita sembunyikan clue-clue begitu kan, petunjuk. Kadang-kadang anak-anak dikasih mainan, oke, kamu cari boneka kesayangan kamu, ya, kita sengaja kita sembunyikan di mana gitu kan. Lalu kita kasih petunjuk gitu. Wah. Lalu kalau permainannya seru begitu, wah dia seru kan, cari petunjuk sana sini ya. Jadi anak-anak merasa seru, berhasil menemukan petunjuk, berhasil menemukan jawaban. Tapi bagi yang membuat serunya adalah menyembunyikannya. Nah, serunya kita ini membuat pertanyaannya, membuat petunjuknya. Jadi saya bisa membayangkan sedikit Tuhan. Tuhan bilang, aku sudah taruh banyak rahasia di alam ini. Ini kemuliaan Tuhan. Aku taruh banyak rahasia di alam ini, nanti manusia mana yang akan menemukannya? Manusia mana yang akan itulah kemuliaan manusia, adalah mencari rahasia Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah menaruh rahasia itu. Jadi betapa luar biasanya alam yang Tuhan ciptakan. Semakin canggih manusia, semakin kita harus berdecak kagum akan kehebatan Tuhan. Kita mulai belajar semakin, tadinya misalnya waktu Charles Darwin memulai teori evolusinya dengan buku Origin of Species itu. Dia berspekulasi bahwa manusia ini, semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu yang sederhana. Makhluk bersel satu yang sederhana katanya. Namun pada zaman dia, manusia belum punya kecanggihan untuk bisa meneliti makhluk bersel satu yang sederhana itu. Jadi dianggap makhluk yang bersel satu itu sangat primitif. Tapi sekarang semakin kita meneliti, ternyata kita dapatkan makhluk bersel satu yang dianggap paling sederhana pun ternyata sangat-sangat kompleks. Di dalamnya itu bagaikan suatu kota yang luar biasa dengan membran sel, dengan organel-organel, dengan bagaimana protein harus dibuat dengan DNA yang begitu luar biasa dan lain sebagainya. Dan akhirnya manusia bahkan menemukan bahwa media penyimpanan informasi yang paling space intensif, artinya dengan ruang yang sekecil-kecilnya bisa menyimpan informasi yang sebanyak-banyaknya, tidak ada yang bisa mengalahkan DNA rupanya. Ya. Dan segala macam hard disk manusia itu kalah gitu. Karena
memang hard disk makin lama makin kecil, saudara. Mungkin di sini banyak yang tidak pernah merasakan namanya floppy disk kan, itu masih zaman saya itu, gitu ya. Saya masih ingat dulu Pak Soeharto belikan komputer ya, kami main game namanya Dikduk gitu ya. Itu saya masih kecil sekali. Jadi operating system belum ada hard disk. Jadi itu masih mengingat kita harus masukin disk ini DOS itu kan. Dia boot up komputernya gitu kan. Dia A dulu. Terus kita harus pindah ke B gitu segala macam, ganti disk segala macam. Nah, itu floppy disk itu waktu itu cuman muatnya apa? 1 megabyte atau bagaimana gitu ya. 1,44 dia gede begini ya. Sekarang udah wow, yang kecil di dalam handphone aja udah bisa bertera-tera sekarang. Ya. Tapi ternyata masih kalah jauh dari DNA. Ya. Yang bahkan lebih kecil lagi dari yang mata kita bisa lihat. Wah, luar biasa sekali. Ya. Menceritakan kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan habis-habisnya kalau bicara itu. Saya sangat mengikuti perkembangan teknologi komputer misalnya, ya, perkembangan grafis yang luar biasa. Manusia makin bikin grafis mau menyerupai realita dengan ray tracing katanya sekarang ya. Lalu ada virtual reality. Sekarang orang Anda mau pergi ke Gunung Everest nggak perlu lagi manjat gitu, ya. Anda tinggal pasang di depan mata Anda begini ya. Cuman resikonya terlihat seperti orang bodoh gini kan, gini aja gini ya. Nah, jadi orang lain nggak bisa lihat yang kamu lihat ya. Anda muter-muter di depan TV misalnya, atau di depan ininya ya. Anda bisa seolah-olah lagi di mana gitu, lagi di Everest, lagi di bulan bahkan, atau lagi dimanapun ya. Virtual reality. Ya. Dan begitu banyak orang addicted di situ. Ya. Virtual reality, game yang sekarang makin canggih kan, seperti ini. Berpetualang. Ya. Ada jadi magus mana gitu kan, jalan di mana begitu, keliling-keliling ketemu musuh begitu ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, padahal itu mau meniru realita yang resolusinya lebih tinggi lagi apa tahu nggak Anda? Anda buka pintu gitu. Nah, itu resolusinya paling tinggi, saudara ya. Resolusi paling tinggi, Anda buka pintu, Anda bisa pegang sendiri ini beneran nih gitu kan. Nah, gitu. Anda cium baunya gitu, Anda berjalan di padang rumput beneran gitu ya. Itu yang Tuhan ciptakan gitu. Kalau yang manusia mau tiru itu akhirnya banyak kosong juga ya. Tapi manusia ingin meniru yang Tuhan ciptakan. Luar biasa sekali. Ini disebut sebagai wahyu umum ya, wahyu umum disebut di sini. Kenapa disebut wahyu umum? Karena semua orang bisa mengaksesnya. Semua orang bisa melihat penyingkapan Tuhan dalam wahyu umum ini. Makanya kita baca di ayat 3, hari meneruskan berita itu kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Artinya wahyu ini tidak terbatas oleh waktu. Mau kapanpun Anda bisa akses. Tidak time limited. Tidak seperti Anda pinjam buku di perpustakaan. 2 minggu harus kembali. Perpustakaan grafik mana nggak boleh keluar. Kecuali Anda curi-curi keluar. Gitu kan? 2 minggu harus kembali, balikin. Ya. Wahyu umum Tuhan dibalikin, nggak perlu. Habis hari malam hari lagi, malam terus menerus wahyu ini ada. Kalau di siang hari kita melihat keajaiban di siang hari, di malam hari kita melihat keajaiban di malam hari. Kita bisa melihat Tuhan dalam semuanya. Ayat 4, tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Jadi wahyu umum ini tidak disampaikan pakai khotbah yang dengan kata-kata yang terdengar. Tapi ayat 5, gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Bukan pakai bahasa manusia, namun pakai bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Kalau wahyu umum Tuhan sampaikan pakai satu jenis bahasa, orang yang nggak ngerti bahasa itu nggak tahu. Tapi Tuhan sengaja bukan pakai bahasa yang demikian, namun dengan sesuatu yang bisa dimengerti oleh semua orang. Dan gema mereka terpencar ke seluruh dunia, perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tidak ada tempat yang terhindar dari wahyu umum ini. Dan kemudian dari ayat yang ke-5b di situ sampai ayat yang ke-7, Tuhan kasih satu contoh saja. Satu contoh, Tuhan kasih satu ini yaitu matahari. Contoh matahari saja Tuhan bilang. Ini saja sudah menggambarkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Betapa luar biasanya matahari yang Tuhan sediakan untuk manusia
betapa banyak energi yang matahari sinarkan kepada bumi setiap hari, dan betapa penting itu untuk kehidupan. Luar biasa sekali. Saya pernah membaca cerita tentang seorang misioneri yang pergi ke suatu negara yang masih belum mengenal Tuhan, menyembah berhala dan lain sebagainya. Lalu misioneri ini menginjili seorang kepala suku. Dan misioneri ini ingin meyakinkan kepala suku ini bahwa berbaliklah dari berhala-berhala batu, kayu yang kalian buat. Karena mari kita berbalik kepada Tuhan yang benar pencipta langit dan bumi. Jadi misioneri ini mencoba menjelaskan hal tersebut. Tapi si kepala suku ini terus berkata, di mana Tuhanmu? Karena dia membandingkan kalau Tuhan dia itu berhala, Tuhan dia itu patung, Tuhan dia bisa dia sentuh karena dia bikin dari kayu dan lain sebagainya. Sedangkan misioneri ini bicara soal Tuhan, Allah kamu mana katanya. Nah, misioneri ini mencoba menjelaskan. Dia bilang, Allah saya tidak bisa dilihat. Kok bisa begitu katanya, gitu kan? Punya saya bisa dilihat. Katanya kamu ini mana Allah kamu mana? Kalau kamu mau saya percaya Allah kamu, tunjukkan dong Allah kamu. Katanya. Dan misioneri ini menjelaskan lagi, begini, Allah saya itu begitu besarnya, dia tidak bisa dilihat. Karena kalau dia sampai menampakkan diri, kita tidak sanggup menahannya. Saya kasih satu, begini sajalah, karena si kepala suku itu terus mendesak, dia bilang begini, kamu tidak bisa melihat Allah, tapi saya bisa tunjukkan kamu salah satu pelayannya Allah saya. Pelayan dia yang paling kecil. Oh gitu ya? Oh ya boleh deh, lihat pelayannya dulu katanya. Oke, lihat pelayannya bagaimana? Kamu harus tutup mata dulu katanya. Tutup mata, matanya diikat pakai kain. Dia tuntun keluar. Tuntun keluar, ya, dia diarahkan kepalanya, kemudian dibuka. Dan begitu dia buka, wow, dia silau sekali, dia tutup matanya. Ternyata diarahkan ke matahari, saudara yang kasih Tuhan. Silau sekali, dia bilang, wah, nah, dia bilang, ini pelayan Tuhan saya yang paling kecil. Dan itu saja kamu tidak tahan. Itu saja kamu tidak tahan melihatnya. Apalagi kalau Tuhannya sendiri. Dan dari situ, rupanya misionaris ini bisa masuk dan kepala suku ini mulai memahami sedikit mengenai kemuliaan Tuhan, sudah kasih Tuhan. Tetapi matahari adalah contoh yang Tuhan berikan di sini sebagai wahyu umum. Nah, mari kita masuk ke penyingkapan yang kedua. Penyingkapan yang kedua ada dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dari ayat 8 sampai yang ke-12 adalah penyingkapan Tuhan di dalam kitab suci. Jadi, kalau yang pertama adalah penyingkapan Tuhan dalam penciptaan. Yang kedua adalah penyingkapan Tuhan dalam kitab suci. Dan itu dari ayat 8 sampai ayat 12 tadi. Wahyu umum adalah awal yang baik. Tetapi Tuhan tidak berhenti menyingkapkan dirinya pada wahyu umum saja. Karena wahyu umum terbatas. Ada keuntungan wahyu umum tadi, kita bilang semua orang bisa akses dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa mengenal Allah secara pribadi dari wahyu umum itu. Kita hanya bisa mengenal bahwa dia ada, bahwa dia mulia, ada sifat-sifat tertentu yang bisa kita pahami dari wahyu umum. Tapi bagaimana kita bisa tahu misalnya apa yang Tuhan lakukan? Apa hubungan Tuhan dengan manusia? Apa perintahnya kepada kita? Kita tidak bisa tahu itu dari wahyu umum. Apa yang dia ingin kita lakukan? Kita tidak bisa tahu itu dari wahyu umum. Dan oleh karena itu Tuhan menyingkapkan dirinya di dalam kitab suci. Nah, ini yang disebut sebagai wahyu khusus. Dan kitab suci ini Tuhan memakai bahasa manusia. Tuhan menuliskannya. Kenapa Tuhan menuliskannya? Rupanya Tuhan sudah desain manusia untuk bisa berbahasa dan menulis. Ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, jangan salah. Konsep evolusi telah membutakan banyak orang sehingga dia membayangkan manusia pertama itu sangat primitif. Karena digambarkan demikian. Ya, digambarkan bongkok-bongkok, ya, dengan wajah yang agak seram sedikit, gitu, rambut berantakan, pegangnya adalah pentungan. Inilah manusia Neandertal katanya. Ya.
inilah manusia apa begitu. Ya. Tidak demikian Adam dan Hawa. Ya. Adam Tuhan ciptakan dengan intelijen yang saya yakin lebih dari kita semua. Ya. Karena fresh Tuhan bikin. Ya. Fresh Tuhan bikin. Ya. Kalau dikatakan seorang anak IQ-nya tergantung bapak ibunya, yang bisa jadi benar bisa juga tidak gitu ya. Maka bagaimana dengan Adam? Siapa bapaknya? Gitu. Ya. Di dalam Lukas dikatakan Adam adalah anak Allah. Tuhan yang langsung ciptakan dia. Oleh karena itu Adam itu cepat sekali nangkap. Dan ketika melihat pasangannya yang pertama, orang bilang kan kalau ketemu pasangan jatuh cinta, IQ-nya drop 30 poin gitu kan. Tapi tidak Adam. Begitu dia ketemu Hawa, IQ-nya melonjak bahkan. Inilah tulang dari tulangku. Wih, bisa tahu dia, padahal lagi tidur Tuhan operasi dia gitu kan. Rupanya IQ-nya tinggi sekali. Dan Tuhan sudah ciptakan dia mampu menulis, mampu berbahasa. Tahu dari mana Adam menulis? Coba kita buka Kejadian. Kejadian pasalnya yang kelima, ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Kata daftar keturunan di situ sebenarnya dari kata toledoth. Dan toledoth itu bisa mengacu kepada suatu catatan, riwayat. Nah, siapa yang tulis ini? Ini adalah toledothnya Adam. Kalau kita menyelidiki eksegesis kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian ini ada beberapa toledoth, catatan. Ada toledothnya Adam, nanti ada toledothnya Nuh, ada toledothnya Abraham, toledothnya Ishak, toledothnya Yakub. Nah, kitab Kejadian ini dirangkum menjadi satu ini oleh Musa yang tulis. Tapi Musa tahu dari mana? Musa tahu dari mana tentang Adam, tentang Nuh, tentang segala macam? Ada yang berkata, oh ya Tuhan langsung kasih tahu dia. Bisa memang. Tapi bisa jadi juga dan lebih cocok dengan bukti-bukti yang ada adalah bahwa Musa mewarisi tulisan-tulisannya Adam, tulisan-tulisannya Nuh, tulisan-tulisan yang lain yang kemudian dia satukan dengan inspirasi Roh Kudus. Dan juga tentu dari pewahyuan Tuhan ada juga yang dia singkapkan untuk membuat kitab Kejadian. Jadi Adam sudah menulis. Dan Adam menulis karena Tuhan sudah merencanakan bahwa dia akan menulis. Dia akan menulis firman-Nya, yaitu Alkitab yang di tangan kita. Ini adalah wahyu khusus. Ini adalah wahyu khusus. Dan coba kita kembali ke wahyu Mazmur pasal 19. Bagaimana Tuhan menggambarkan wahyu khusus ini? Wow, luar biasa sekali. Wahyu umum luar biasa, wahyu khusus juga luar biasa. Ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna. Dia mulai dengan Taurat Tuhan. Kata Taurat bisa berarti hukum. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang hari ini tidak suka dengan Taurat. Bahkan ada orang Kristen yang salah kaprah. Dia pikir begini, aduh Taurat itu jelek karena kita sudah di perjanjian baru, kita sudah dikasih karunia. Jadi tidak perlu Taurat lagi. Tapi Alkitab berkata Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Ini. Benar, saudara kasih Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna. Justru karena Taurat Tuhan sempurnalah. Siapa yang tidak sempurna? Kita yang tidak sempurna. Kita tidak sempurna, makanya kita selalu gagal melakukan Taurat Tuhan. Sehingga di dalam perjanjian baru yang mau ditekankan adalah Taurat tidak bisa menjadi jalan keselamatan. Karena kita gagal melakukan Taurat. Kalau orang mau diselamatkan dengan melakukan Taurat, itu gagal. Oleh karena itu penekanan dalam perjanjian baru adalah kita tidak lagi di bawah Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Maksudnya, untuk jalan keselamatan bukan lagi dengan cara harus melakukan Taurat sepenuhnya, karena itu gagal terus. Karena Taurat Tuhan sempurna, kitanya tidak sempurna. Tetapi Taurat Tuhan itu indah. Apa yang tertulis dalam perjanjian lama, itu menyatakan sifat-sifat Tuhan. Itu menyatakan keadilannya, menyatakan kebesarannya, menyatakan kasihnya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa.
Dan wahyu yang khusus ini disebut dengan berbagai cara. Ada disebut Taurat Tuhan, kemudian peraturan Tuhan, kemudian titah Tuhan, kemudian perintah Tuhan. Ayat 10 ada sesuatu yang tidak lazim, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini kok mengacu kepada Alkitab ya? Rupanya nama lain dari Alkitab adalah takut akan Tuhan. Ini adalah takut akan Tuhan. Makanya yang dikatakan permulaan hikmat ialah apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa ya? Ini salah satunya. Permulaan hikmat adalah Alkitab. Kenapa Alkitab salah satu judulnya adalah takut akan Tuhan? Karena Tuhan sudah mendesain sebenarnya supaya manusia takut untuk melanggar perintahnya. Seharusnya ini adalah sesuatu yang kita takuti. Kita takut dalam pengertian. Kita takut untuk menyakiti hati Tuhan. Kita takut untuk tidak sesuai dengan desain Tuhan. Kita takut untuk melangkah keluar dari apa yang Tuhan telah gariskan, telah desain bagi kita. Hukum-hukum Tuhan katanya. Wow. Ayat 8 sampai ayat 10 ini adalah puisi Ibrani yang luar biasa. Ada 6 baris di sini. 6 baris puisi Ibrani yang menggambarkan kehebatan kitab suci dengan 6 arah yang berbeda. Dari 6 sudut yang berbeda namun memberikan suatu gambaran yang komprehensif. Dan dikatakan bahwa peraturan Tuhan itu teguh, tidak berubah-ubah, tidak seperti manusia. Yang satu hari bisa begini, besok bisa begitu. Titah Tuhan itu tepat katanya. Menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat sekarang, kita tidak akan lama-lama di sana, kita lihat ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11 dan ayat 12 memberikan penerapannya kepada kita. Ayat 11 dikatakan, lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada banyak emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Wahyu khusus baru akan bermanfaat bagi kita kalau kita menghargainya, kalau kita mengecapnya. Madu yang semanis apapun tidak ada gunanya kalau tidak kamu makan. Tidak ada gunanya. Itu seperti orang yang berjalan di padang gurun. Dia bawa air, lalu dia jalan di padang gurun, dia sudah kehausan, dia ketemu orang, dia bilang, orangnya bilang, oh kamu kayaknya udah kehausan nih, saya kasih air ya. Oh nggak usah, saya punya air kok. Tapi dia nggak minum. Lalu dia jalan terus, ya. Ketemu lagi orang lain. Wah kamu sudah dehidrasi nih, lihat tuh, bibir kamu udah pecah-pecah, udah kering. Saya kasih air. Oh enggak usah, saya ada air katanya. Tapi enggak diminum. Dia jalan terus. Ya. Mungkin ada yang terinspirasi jadi mau minum, tapi enggak apa-apa juga gitu ya. Jangan enggak jadi gitu ya. Dan saudara kasih Tuhan, akhirnya dia jalan terus. Dan apa yang terjadi? Gitu ya. Dia mati, gitu ya. Dia mati. Kenapa? Dia bawa air tapi mati, gitu. Ya. Karena dia enggak minum. Ya. Jadi ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Ada orang bilang, walaupun ada wahyu umum, tapi saya nggak melihat Tuhan tuh. Wah, ada wahyu khusus, tapi saya nggak melihat Tuhan. Oh, saudara nggak sama Tuhan. Bisa sih, ada orang yang, misalnya kita teriak di depan dia, tapi dia nggak dengar apa-apa. Itu berarti yang salah yang mana, saudara nggak sama Tuhan? Ya. Yang salah dia. Dia tuli. Ya. Dia tuli, dia buta, gitu. Ya. Jadi kita melihat di sini lebih indah dari emas, ya. Benar nggak? Lebih indah dari emas, gitu ya. Alkitab kita lebih indah dari emas. Kalau Anda mau disuruh tukar Alkitab dengan emas, Anda terima nggak? Tukar. Kalau saya tukar. Ini kan cuma fisiknya doang. Ya. Saya tanya dulu berapa gram yang mau dikasih, gitu kan? Wah ini tukar ya, karena saya beli lagi habis itu. Gitu ya. Karena bukan fisiknya, tapi apa? Isinya. Gitu ya. Isinya ini jauh lebih penting, jauh lebih daripada emas. Ya. Kalau dikatakan, saya kasih kamu emas sebanyak-banyaknya, tapi kamu tidak boleh baca Alkitab lagi seumur hidup. Anda jawab apa? Saya akan tolak.
saya akan tolak. Bukan, belum pernah dicobain begitu, ya. Ya. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan kuatkan, saya akan tolak. Gitu. Kita akan tolak. Kamu tidak boleh lihat Alkitab lagi seumur hidup. Saya kasih kamu harta sebanyak apapun. Kamu tidak boleh baca Alkitab. Tidak boleh di handphone. Tidak boleh di ini. Mau nggak? Saya jadikan kamu orang terkaya di dunia. Lebih kaya dari Elon Musk. Anda bisa beli Twitter, Facebook, Google, apapun Anda beli sana. Ya. Tapi lebih dari emas. Ayat 12. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ya. Jadi kita sudah punya Alkitab. Apakah kita mencintainya? Apakah kita membacanya? Apakah kita berpegang padanya? Ini adalah pertanyaan. Ya. Kalau tidak, ya sia-sia. Ya. Tapi apakah kita mau memakainya dalam hidup ini? Ya. Kita masuk kepada poin yang ketiga sekarang. Poin yang pertama adalah penyingkapan lewat wahyu umum. Poin yang kedua adalah penyingkapan melalui wahyu khusus, ciptaan dan kitab suci. Maka poin yang ketiga adalah penyingkapan Allah melalui Yesus Kristus. Penyingkapan Allah melalui Yesus Kristus, ini ayat yang ke-13, 14, dan 15. Sangat menarik kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyebut dirinya dalam ayat-ayat ini. Tadi dalam wahyu umum, ayat 2 sampai ayat 7, kata Allah muncul satu kali, yaitu di ayat 2, dan itu memakai kata Elohim. Langit menceritakan kemuliaan Elohim di ayat 2 di situ. Tetapi masuk ke ayat 8 sampai ayat yang ke-12, Allah menyatakan diri dengan nama yang lain, bukan Elohim, tapi memakai nama Jehovah. Dan itu muncul 6 kali. 6 kali Jehovah muncul dari ayat 8 sampai 12, yaitu dari ayat 2 kali di ayat 8, 2 kali di ayat 9, 2 kali di ayat 10. Semuanya diterjemahkan Tuhan huruf besar semua di situ oleh Elai. Jadi untuk wahyu umum, Allah adalah Elohim. Allah yang general, Allah yang maha kuasa. Tetapi ketika sampai ke wahyu khusus, Allah menyatakan diri, aku adalah Jehovah. Nama pribadi dia, nama perjanjian dia. Ya, melalui Jehovah inilah dia menyatakan dirinya. Nah, perhatikan dari ayat 13 sampai ayat 15. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Ya. Ada Elohim, ada Jehovah. Nah, lalu ayat 13 sampai 15, bagaimana Allah menyatakan dirinya? Muncul di terakhir ayat 15. Dan sekilas ini Jehovah juga, tapi ditambahkan. Ya Tuhan, ayat 15 akhir, ya Tuhan, ya Jehovah, gunung batuku dan penebusku. Jadi ini lebih spesifik lagi. Ini adalah Jehovah yang menjadi penebus kita. Ini adalah pribadi Yesus Kristus. Jadi ini adalah penyingkapan Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya Jehovah, gunung batuku dan penebusku. Gunung batu dari kata sur, penebus dari kata goel di situ. Dan Yesus Kristus adalah pribadi Jehovah yang turun menjadi manusia. Kemudian membayar harga. Apa arti menebus? Menebus itu membayar harga. Kalau ada yang perlu kita tebus, berarti ada yang perlu kita bayar harganya. Dan Yesus Kristus membayar harga, yaitu dengan darahnya, dengan kematiannya di kayu salib, menjadi penebus kita. Membayar kita dari dosa, kita mestinya mati. Sebenarnya tujuan dari semua wahyu ini adalah untuk memberitahu bahwa kita sudah menyimpang dari Tuhan. Dan kita akan masuk neraka. Karena kita sudah memberontak melawan Tuhan. Karena bayangkan, Tuhan yang begitu besar. Tuhan yang begitu besar. Namun manusia jadikan patung. Ada yang jadi patung binatang. Ada yang jadi patung manusia lain yang aneh-aneh. Manusia yang bertangan banyak. Manusia yang gendut. Manusia yang kurus dan lain sebagainya. Padahal Tuhan, dia jauh di atas semuanya. Tapi kita menyamakan dia dengan ciptaan. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan.
Tetapi Yesus Kristus datang untuk menebus. Oleh karena itu di ayat 13 dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Ya. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jadi, kenapa manusia butuh keselamatan dari Yesus Kristus? Karena nomor satu, kita sudah banyak melanggar firman Tuhan, bahkan tanpa kita sadar pun kita langgar. Seperti tadi saya katakan, ada banyak orang-orang yang mungkin di suku-suku primitif, mereka bikin patung dan lain sebagainya. Mereka pikir inilah Tuhan. Padahal itu sebenarnya sedang merendahkan Tuhan. Mereka melihat binatang paling kuat. Binatang paling kuat apa di wilayah mereka? Ada singa. Wah, jadi kita sembah singa. Karena mereka pikir singa ini begitu kuat, begitu hebat. Tapi itu merendahkan Tuhan kalau Tuhan dibandingkan dengan singa. Dia sedang merendahkan Tuhan. Serendah-rendahnya. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Sehingga dikatakan apa di sini? Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Bahkan tanpa kita sadari pun kita banyak melanggar firman Tuhan. Karena hukum itu berlaku entah kita sadar atau tidak sadar. Kalau misalnya Anda tidak tahu ada hukum Indonesia tertentu, tapi Anda langgar, Anda tidak bisa berkata kepada Pak Polisi, Pak saya nggak tahu ada hukum ini Pak. Polisi bilang, ya tahu nggak tahu memang ada hukum ini. Gitu. Ya kamu melanggar. Jadi tidak tahu tentang hukum, tidak membebaskan kita dari hukum. Dan pemazmur berseru, bebaskan aku dari apa yang tidak aku sadari. Dia sadar bahwa dia banyak melanggar hukum Tuhan, yang bahkan dia mungkin tidak tahu. Tetapi kemudian ayat 14 apa? Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kalau ada pelanggaran yang tidak sengaja, tapi manusia juga banyak melakukan pelanggaran yang sengaja. Pelanggaran besar. Ketika kita sudah tahu bahwa itu salah, namun kita tetap lakukan. Oh, itu sering kita lakukan. Kita sering melanggar hati nurani kita. Padahal kita sudah tahu itu salah. Toh kita langgar juga. Pelanggaran besar. Namun, pewahyuan, penyingkapan Tuhan melalui Yesus Kristus adalah bagaimana Dia menyelamatkan kita dari semua itu. Sehingga kita bisa suatu hari berkenan kepada Dia. Sehingga di ayat 15 dikatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bagaimana Tuhan bisa berkenan kepada kita? Hanya melalui karya Yesus Kristus. Sehingga kita dibersihkan dari semua itu. Dan kita diperhadapkan kepada Tuhan sebagai orang kudus. Bukan berdasarkan kemampuan kita. Tapi berdasarkan apa yang Yesus Kristus lakukan. Sehingga seperti Allah Bapa berseru kepada putranya ketika dia dibaptis. Dan ketika di atas gunung itu Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Saudara, kita pun bisa berkata, Tuhan, aku mau berada di dalam Engkau, supaya Allah Bapa juga berkenan kepadaku. Karena aku di dalam Kristus, putramu yang kau kasihi itu. Ini adalah penyingkapan yang paling penting. Penyingkapan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah menerima Yesus Kristus? Anda sudah melihat Allah di dalam Kristus, dan Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau belum, sudah kasih Tuhan. Maka semua yang Tuhan singkapkan ini adalah untuk memperingatkan Anda bahwa Anda sedang dalam kondisi terputus dari Tuhan. Dan kalau ini diteruskan dan Anda mati tanpa menyelesaikan ini, maka Anda akan selama-lamanya terpisah dari Tuhan. Namun Tuhan sudah berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan Dia di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka jangan menolak Dia. Dan kalau kita sudah menerima Dia, maka terus kita bertumbuh. Terus kita di dalam Kristus. Terus kita pakai wahyu khusus yang Tuhan berikan. Untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu yang paling penting dalam hidup ini. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Yaitu bagaimana Tuhan akan menilai kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau sudah menyingkapkan dirimu melalui banyak hal, Tuhan. Melalui alam di sekeliling kami, melalui Alkitab di tangan kami. Dan bahkan ketika Engkau turun menjadi manusia, Engkau telah menyingkapkan dirimu. Tuhan, Engkau tahu kami semua di tempat ini. Jikalau ada yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau yang terus memakai firman-Mu untuk mengetuk hatinya. Sambil kita semua menundukkan kepala dan merenungkan firman Tuhan ini, adakah di tempat ini yang hari ini ingin berkata, saya mungkin selama ini belum benar-benar mempercayai dan menerima Yesus. Tetapi hari ini saya ingin membuat keputusan, Tuhan, aku ingin percaya kepadamu, aku ingin menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Apakah ada yang ingin berkata demikian? Kalau ada, silakan angkat tanganmu. Apakah ada? Tuhan, selama ini saya belum begitu jelas, tapi hari ini saya ingin Tuhan melihat tangan yang diangkat. Puji Tuhan untuk tangan yang diangkat. Apakah ada lagi? Mari kita pikirkan untuk diri kita sendiri. Bukan kita memeriksa orang lain, tapi kita memeriksa hati diri kita. Apakah ada yang ingin berkata, hari ini saya ingin memastikan bahwa saya diselamatkan. Saya ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ada lagi yang lain? Baik, kalau Anda serius dalam hatimu, bagi siapapun yang mengangkat tangan, maka katakanlah kepada Tuhan dalam hati, Tuhan, saya sungguh meminta Engkau menyelamatkan saya. Engkau adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang telah mati untuk dosa-dosa saya. Dan saya pantas masuk neraka, namun saya mau percaya Engkau saat ini. Katakan itu dengan terus terang kepada Tuhan, dengan segenap hatimu. Dan bagi kita yang sudah diselamatkan, kalau Anda sudah diselamatkan, kalau Anda sudah percaya Yesus sudah diselamatkan, maka seberapa banyak kita sudah mengenal Tuhan. Karena Dia ingin kita semakin dekat padanya. Dia sudah singkapkan dirinya dalam banyak hal. Adakah kita menghargai penyingkapan dari Tuhan itu? Bapa di surga, Engkau melihat semua hati tempat ini. Bagi yang berseru kepadamu, Engkau berjanji bahwa barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Engkau yang kiranya menolong bagi kami yang sudah mengenal Engkau, Engkau yang pimpin untuk terus bertumbuh. Dan Tuhan, jikalau ada yang masih belum membuat keputusan bagi Engkau, Engkau yang terus kiranya memanggil Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.